Salam damai dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh merasakan hari baru yang kami terima hingga saat ini. Kiranya ya Bapa, bukalah hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghayati firman-Mu pada hari ini. Semoga kami dapat merasakan damai sejahtera dalam hati kami masing-masing melalui firman-Mu hari ini. Semua doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya jika pada hari ini juga Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop Injil hari ini kita melihat ketika Yesus mendekati Yerusalem, Ia menangisi kota itu. Menangis yang dimaksud dalam hal ini bukanlah menangis dengan mengeluarkan air mata, melainkan Yesus meratapi ada sebuah perasaan seperti sesak di dada yang tampak dan diungkapkan oleh Yesus ketika melihat kota itu. Sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Yerusalem sendiri memiliki arti damai sejahtera. Lalu apakah Yerusalem sungguh menampakkan damai sejahtera itu? Lalu mengapa Yesus bahkan sampai menangisi kota itu? Yaitu karena mereka buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus. Mereka menolak kehadiran Mesias yang adalah Putra Allah. Maka Yesus menangis sebab Ia mengasihani umat itu yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Hal ini juga dikatakan dalam ayat 43 dan 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan.
dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan bahkan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Nubuat Yesus ini digenapi 40 tahun kemudian ketika Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus ribu orang Yahudi dibunuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi kita. Kita sibuk akan pekerjaan kita sibuk akan dunia kita sendiri, kita sibuk dengan gadget kita sibuk untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Yang terkadang hal ini membuat kita lupa akan tujuan utama hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Menurut kita, memiliki kekuasaan dan kekayaan akan membuat kita merasakan damai sejahtera. Tetapi justru inilah yang membuat kita kehilangan arah tujuan hidup kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita bahkan tidak dapat melihat Yesus yang hadir secara nyata dalam kehidupan kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat Yesus yang hadir dalam diri orang-orang yang miskin, menderita, dan membutuhkan bantuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diingatkan untuk melihat pribadi Yesus yang hadir dalam hidup kita, bukan malah mengabaikannya. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan ini dan itu, tetapi seringkali kita lupa bahwa yang kita cari adalah Yesus, sumber damai sejahtera itu sendiri. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang di Yerusalem yang juga mengabaikan Yesus yang hadir membawa keselamatan bagi mereka. Melainkan, marilah kita senantiasa mengarahkan hidup kita kepadanya, kepada Yesus sebagai sumber damai sejahtera bagi kita. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami membuat Engkau sedih karena tidak menyadari dan mengabaikan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Semoga melalui firman-Mu hari ini, kami senantiasa mengarahkan hidup kami kepadamu. Ajarilah kami untuk menyadari setiap kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat memperoleh damai sejahtera dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber kebahagiaan sejati, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang senantiasa berpegang pada firman Tuhan dalam hidup kita, senantiasa memperoleh berkat dan damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.